Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan beribadah kepada Allah SWT. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan kepada kita bisa kita syukuri dengan baik. Yaitu dengan apa? Dengan cara beribadah kepada Allah SWT. Anak-anakku yang dirahmati Allah SWT, tak terasa hari ini sudah masuk ke penghujung di bulan Zulqa'dah. Artinya kurang lebih 10 hari lagi kita akan memasuki bulan atau Idul Adha, tepatnya tanggal 10 Zulhijjah atau 31 Juli 2020. Mudah-mudahan kita diberikan kenikmatan usia oleh Allah SWT, bisa merasakan Idul Adha nanti insyaallah. Anak-anakku yang dirahmati Allah SWT, adapun keutamaan atau fadilah di bulan Zulhijjah kita harus mengetahuinya. Jangan sampai nanti ketika kita masuk tanggal 1 Zulhijjah, kalau tidak salah 1 atau 2 hari lagi, amalan apa yang perlu kita tingkatkan, amalan apa yang harus kita kuatkan lagi. Kita perhatikan ya anak-anak. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Islam ada 4 bulan yang oleh Allah diistimewakan. Yang pertama adalah bulan Muharram, yang kedua adalah bulan Rajab, yang ketiga adalah bulan Zulqa'dah, dan yang keempat adalah bulan Zulhijjah. Di antara keistimewaan bulan Zulhijjah terletak di 10 hari pertama, yaitu dari tanggal 1 Zulhijjah sampai dengan tanggal 10 Zulhijjah. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, artinya tidak ada satu amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Lalu para sahabat bertanya, tidak pula jihad di jalan Allah ya Rasulullah? Maka Rasulullah pun menjawab, tidak pula jihad di jalan Allah SWT, kecuali orang yang berjihad dengan jiwa dan hartanya, namun tidak ada yang kembali satupun. Itu ya keutamaannya. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Fajr ayat 2, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa layalin 'ashr. Artinya, dan demi malam-malam yang 10. Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwa arti dari malam-malam yang 10 maksudnya adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Sebagaimana telah dikatakan oleh Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Mujahid, dan selain mereka, baik dari kalangan salaf ataupun khalaf. Selain keistimewaan tersebut, ada sebuah hadis yang menjelaskan tentang amalan kecintaan Allah, yaitu hadis tersebut di dalam riwayat Imam Bukhari, yang artinya tidaklah ada hari-hari amal soleh di dalamnya lebih Allah cintai dari hari-hari ini. Maksudnya adalah dari hari 10 hari di bulan Zulhijjah, yaitu dari tanggal 1 sampai dengan 10 Zulhijjah. Lalu amalan apa yang dilakukan oleh umat Islam di bulan Zulhijjah ini? Kita perhatikan anak-anak. Yang pertama, amalan yang bisa kita tingkatkan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah
adalah puasa. Puasa Arafah menjadi salah satu ibadah yang sebaiknya dilakukan tiap muslim di bulan Zulhijjah. Ibadah puasa sebelum Idul Adha 10 Zulhijjah, yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah. Kalau kita nanti lebaran atau Idul Adha-nya tanggal 31 Juli atau 10 Zulhijjah tepat di hari Jumat, maka kita disunahkan di hari Kamisnya pada tanggal 9 Zulhijjah kita melaksanakan saum Arafah. Rasulullah SAW bersabda, puasa Arafah atau 9 Zulhijjah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Puasa Asyura atau 10 Muharram akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Imam Muslim. Itu anak-anak fadilah puasa di bulan suci atau di bulan Zulhijjah, tepatnya pada tanggal 9 Zulhijjah. Yang kedua, amalan yang harus ditingkatkan di 10 hari pertama Zulhijjah yang kedua adalah memperbanyak takbir dan berzikir kepada Allah SWT. Setiap muslim bisa memperbanyak takbir dan zikir di bulan Zulhijjah. Misal, memanfaatkan momen sebelum sholat Idul Adha. Takbir dan zikir bisa dilakukan juga dalam kegiatan sehari-hari. Ibnu Abbas berkata, berzikirlah kalian kepada Allah di hari-hari yang ditentukan, yaitu 10 hari pertama Zulhijjah dan juga pada hari-hari tasyrik. Ibnu Umar dan Abu Hurairah pernah keluar ke pasar pada 10 hari pertama Zulhijjah, lalu mereka bertakbir. Lantas manusia pun ikut bertakbir. Hadis riwayat Imam Bukhari. Itu yang kedua ya, yaitu memperbanyak takbir dan zikir kepada Allah SWT. Yang ketiga, amalan yang harus kita tingkatkan nanti di bulan Zulhijjah, yaitu menunaikan haji dan umrah. Bagi muslim yang mampu atau mempunyai finansial yang cukup untuk berangkat haji, maka haji dan umrah menjadi amalan yang dilakukan di bulan Zulhijjah. Haji hukumnya wajib dan dilaksanakan sekali dalam seumur hidup bagi yang mampu. Keutamaan haji tercantum dalam hadis yang dijelaskan oleh Muhammad SAW. Artinya, amalan yang paling afdal, beliau menjawab, beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya. Ada yang bertanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah SWT. Ada yang bertanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasul? Rasul menjawab, haji mabrur. Hadis riwayat Imam Bukhari. Yang kedua, selain haji, kita juga disunahkan untuk umrah. Dijelaskan bahwa ikutkanlah umrah kepada haji, karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas dan perak. Sementara tidak ada pahala bagi haji yang mabrur kecuali surga. Anak-anakku yang dirahmati Allah SWT, amalan yang selanjutnya adalah yang perlu kita tingkatkan di bulan Zulhijjah ini, yaitu kurban. Apa itu kurban? Kurban atau udhiyah adalah nama bagi unta, sapi, dan kambing yang akan disembelih pada hari Nahar, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah. Ataupun boleh di hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah, yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Anak-anakku yang dirahmati Allah SWT, ibadah kurban sebaiknya dilakukan tiap muslim yang mampu di bulan Zulhijjah saat perayaan Idul Adha. Dalam hadis dijelaskan, kurban adalah salah satu amalan yang paling dicintai oleh Allah SWT. Rasulullah SAW mengatakan, tidaklah pada hari Nahar itu pada tanggal 10 Zulhijjah, manusia beramal suatu amalan yang lebih dicintai oleh Allah SWT daripada mengalirkan darah dari hewan kurban. Ia akan datang pada hari kiamat dengan tanduk kuku rambut hewan kurban tersebut, dan sungguh darah tersebut akan sampai kepada Allah SWT sebelum tetesan darah tersebut jatuh ke bumi.
maka bersikaplah jiwa kalian dengan berkurban. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Maka dari itu, apabila anak-anak berkemampuan atau orang tua kalian berkemampuan untuk berkurban, maka kurbanlah. Insya Allah itu adalah amalan yang paling dicintai pada hari itu, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah. Mudah-mudahan amalan yang bisa kita tingkatkan, yaitu takbir atau saum sunnah Arafah ataupun kurban, bisa kita laksanakan di tahun ini. Itu saja anak-anak yang dapat Bapak sampaikan mengenai amalan-amalan yang perlu kita tingkatkan di bulan Zulhijjah. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang kita sampaikan, apa yang kita dengarkan bersama-sama. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.